Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Dan kali ini kembali saya akan mewawancarai Bapak Panudiana Kun, seorang pengusaha senior di Bali yang juga bergerak di sektor pariwisata dan beberapa usaha yang lain. Nah, kita akan membicarakan tentang wacana bagaimana pemerintah pusat akan menguji cobakan bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Bali. Nah, ini berarti akan membebaskan para wisatawan mancanegara yang masuk Bali untuk tidak dikarantina. Dan beberapa isu lain yang berkaitan dengan visa on arrival yang menjadi kendala-kendala bagi wisatawan asing untuk datang ke Bali. Nah, bagaimana pendapat Pak Kun mengenai rencana-rencana ini? Kita akan sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Om Swastiastu, ya, selamat pagi. Apa kabar? Gimana kabarnya Pak Kun? Sehat ya, Pak? Kabar sehat-sehat ya. Tetap semangat. Tetap semangat dan optimis ya. Gitu aja. Ya, Pak Kun, kita bicara tentang bebas karantina. Ini wacananya baru diuji cobakan. Rencananya tanggal 14 Maret ini. Nah, Pak Kun sebagai seorang pengusaha di sektor pariwisata juga dan melihat dampak pariwisata bagi ekonomi Bali, kira-kira seperti apa Pak Kun? Pendapat Pak Kun? Nah, ini sangat setuju kita. Acung jempol untuk pemerintah pusat bahwa akan bebas karantin. Tapi jangan lupa untuk overseas tourist itu perlu kemudahan visa. Saya mau cerita dulu ya. 2010, 2014 dulu ada visa on arrival yang bayarnya $25 per turis. Ya, terus berikutnya 2015 sampai 2019 bebas visa. Setelah bebas visa itu ada kenaikan signifikan 75% kunjungan wisata luar negeri yang ke Indonesia, termasuk khususnya ke Bali. Ada peningkatan. Itu. Yeah. Tapi ini kan yang akan datang akan dibikin VOA. Berapa rencana? Sementara ini kan visanya $150, terlalu mahal. Kalau di luar kan dijual sampai 5,5 juta sampai macam-macam. Nah, ini penting. Jadi karantin bebas, tetap aja kita jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Itu tadi. Ya, untuk comparing. Jadi kalau bilang wisata yang kere, yang miskin, makanya itu perlu data. Kita maunya premium tourism. Kualitas itu kan orang yang menghormati budaya Bali, menghadapi adat istiadat Bali, mengobatin desa desa wisata, dia tinggal di itu kualitas turis juga. Ada yang profesor, ada yang doktor, akan akademisi, bla 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 bla. Yang kita cari itu premium turis, yang naik pesawat business class, naik pesawat yang full service. Tapi adakah itu? Nah, karena pengalaman 2015 sampai 19 itu yang mendatangkan wisatawan asing 30.000 per hari sebelum pandemi ya, itu bebas visa. Kebanyakan yang membawa turis yang banyak itu malah dari low cost carrier, pesawat murah. Murah ya? Ya, pesawat murah, bukan pesawat yang full service. Nah, begitu-begitu. Dan sebetulnya maka nanti kita perlu mau apa yang mudah. Dan kita nggak usah takut akan crowd. Tetangga itu juga lagi miskin. Tamu-tamu yang akan datang itu entah itu Eropa Barat, entah Eropa Timur, entah Amerika, entah Australia, itu lagi juga masalah kena pandemi. Karena kalau ngomong orang bisnis itu 90% itu UKM. Lagi kena masalah, tokonya tutup. Kalau kerja di mana-mana lagi kena PHK, lagi kena unpaid leave, itu di seluruh dunia. Jadi kalau saya nggak khawatir, dibuka pun dengan bebas visa atau no karantin, belum tentu berduyun-duyun. Kita bisa apple to apple. Gimana Phuket? Gimana Langkawi? Gimana Kamboja? Apakah langsung berjuta-juta turis datang? Belum. Itu begitu. Jadi kita memang kalau Bali ini karantinaan zero, bebas visa, ya VOA berapa bayarlah, kembali ke $25 per pack, silakan. Nggak apa-apa buat saya sudah sangat setuju dengan pemerintah pusat akan mencoba zero karantina Maret nanti. Tapi ya ini visanya harus cepat juga.
Ya, tapi apakah kemudian seperti yang Pak Kun sampaikan tadi, ketika nanti ini bebas karantina, mudah-mudahan misalnya usulan Pak Kun yang tentang bebas visa misalnya, siapa tahu direalisasikan oleh pemerintah. Dan Pak Kun mengatakan tidak akan mungkin berjuta-juta turis datang ke Bali. Nah, lalu apa dampaknya buat Bali, Pak Kun? Apakah itu akan cukup signifikan membangkitkan pariwisata Bali? Kita paling tidak satu bikin optimis masyarakat Bali. Bikin optimisme. Karena apa? Kalau orang Kuta itu kampungnya orang Australia itu second home-nya di Kuta. Yang namanya homestay, namanya hotel, namanya restoran, itu akan dipadati oleh orang Australia. Australia akan datang kalau tanpa karantina. Kan begitu. Banyak negara lain juga gitu. Karena kalau kita rata-rata belajar tahun 2019, apa itu kunjungan wisatawan dari Jepang itu 4 hari rata-rata, RRT 4 hari rata-rata, Korea 4 hari rata-rata, orang India mungkin 5 hari 1 minggu, kalau orang Singapura, Malaysia itu weekend atau 3 hari 4 hari juga sama. Jadi Australia itu agak lama sebetulnya, tapi kalau karantina 5 hari kan too long, apalagi dulu seminggu, dulu 10 hari. Ini harapan kita at least tumbuh. Jadi itu juga meringankan pemerintah. Pemerintah tidak perlu nyubsidi bansos, nyubsidi sembako, atau nyubsidi pen, biar mereka masyarakat cari uang sendiri. Dari hotelnya sendiri, dari restoran sendiri. Kalau perlu karantina itu, nggak usah milih-milih hotel. Hotel yang udah punya sertifikat, CSHE itu kan pakai biaya juga sebetulnya. Itulah yang dipatok untuk Bali. Ini sudah memenuhi syarat. Kan tuh PRI terlibat, government terlibat, Sukuvindo terlibat untuk ngecek hotel yang layak ditempati oleh wisatawan asing. Baik itu karantina maupun untuk isoter, saya nggak tahu persis. Itu begitu kalau saya. Jadi tidak lagi ada hotel yang dikhususkan untuk wisatawan yang datang ke Bali langsung hanya di hotel-hotel, tapi untuk semua yang syaratnya yang penting adalah memenuhi syarat. Kan ada persyaratan itu. Itu kan sudah, Pak. Itu sudah dikeluarin oleh pemerintah kan. Itu aja dipakai biar itu merasa fair enough. Kadang-kadang kalau di bawah nggak kebagian jatah hotel boleh untuk nginep. Wah, ini ada apa deh? Ini mohon maaf aja. Biar netral aja. Namanya kualitas pelayanan udah memenuhi standar tadi. Kalau menurut saya. Jadi menurut yang penting adalah optimisme itu bangkit ya Pak Kun ya. Bangkit, jadi Pak. walaupun Jelas. tidak akan berbondong-bondong datang gitu ya, Pak. Karena memang masih susah gitu Karena ya. nanti ini non pariwisata akan bangkit, Pak. Pertanian, perkebunan, perikanan, ekspor hasil industri dari Bali, ekspor perikanan dari Bali, karena akan banyak pesawat datang dan keluar negeri, bawa penumpang ke sini, bawa barang ekspor juga dari Bali, dan juga bawa penumpang. Itu kan turis itu kan yang dari sini seminggu atau berapa hari, nanti balik lagi. Jadi itu multi bike ekonomi. Ya. Tapi Pak Kun menyebutkan Australia sebagai menjadikan misalnya Kuta ya sebagai atau ya Kuta lah sebagai rumah kedua. Kalau nanti ada persyaratan ketentuan yang memang betul-betul dilaksanakan, tidak ada karantina, itu pasti orang-orang Australia akan banyak ke sini, Pak. Pertama visa hanya cepat dapat. Papua itu kan datang bayar di situ. Asal murah, karena kalau kita bilang 150 kali suami istri 2 orang plus anak 3 udah $750. Itu mahal. Ya. Nah, kalau dulu kan yang sudah itu $25. Kalau saya saranku ya, VOA itu kalau bisa maksimum $20 aja. Tapi saya kan rakyat biasa. Ya. Pemerintah maunya yang mana? Karena tema pemerintah itu quality turis. Kalau saya mau bilang premium, platinum, bla bla bla, gold. Kalau di Anu itu kan begitu ya. Kalau kita di business class kan ada premium class, ada ini class. Kalau kita kan gitu kan. Di entertainment kita juga gitu istilahnya kan. Ini mohon maaf saja. Jadi enggak apa-apa. Jadi yang penting itu udah dibuka dengan VOA itu kita udah bersyukur. Karena tamu datang bayar. Agak terseleksi sedikit. Biar memang kemauan pemerintah cocok, apalagi ini untuk G20 kan. Gitu. Pak Kun, kalau kita juga pernah mendengar ada istilah mafia visa, mafia karantina. Nah, kalau Pak Kun melihatnya gimana? Ini apa memang ulah dari oknum atau memang aturan yang susah, Pak? Karena banyak aturan tadi, Indian itu kan ada kesulitan. Iya. Mafia itu dibikin karena peraturan yang susah, termasuk cari visa. Itu sekarang kan hanya business visa, formnya itu form business visa. Orang yang ngeluarin visa itu kan
Ada penjamin itu Pak ya? Ada penjamin. Ya kan orang turis jutaan orang kok turun jamin gimana? Kan nggak bisa tuh. Logikanya kan gitu Pak. Ya, Jadi itu sosial budaya nggak jalan, bisnis bisa saja. Ya. Visa dinas kan diplomatik atau orang kerja kan jelas sudah. Memang ini hanya istilah-istilah ya. Baik. Pokoknya kembalikan seperti semula. VOA nggak apa-apa. Tapi jangan mahal-mahal kalau saran saya. Syukur bebas visa. Realnya berapa Pak? Kun minta $25 ya untuk per pack gitu ya? Dulu kan segitu Pak. Itu tahun 2010 sampai 14, 25. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya bebas visa. Nah tadi ada comparison Pak. 2015 sampai 2019, selama itu 4 tahun ya. Itu ada kenaikan signifikan. 75. Kunjungan wisatawan ke Bali, ke Indonesia itu 75%. Makanya itu pun jumlahnya juga belum banyak, baru total itu 14 juta turis dibandingkan Singapura yang udah 17 juta, Thailand itu udah 35 juta turis setahun, Malaysia itu hampir 26 sampai 30 juta setahun Pak. Belum banyak sebetulnya. Karena memang jauh ke Indonesia kan. Kalau Thailand itu kan hubnya Bangkok itu lebih dekat kemana-mana. Mau ke Thailand itu kan orang luar negeri Thailand dulu, baru mau ke Vietnam, mau ke Kamboja. Ya. Singapura juga sama, hubnya lebih bagus. Kita kan agak jauh sedikit kalau ke Bali itu atau Jakarta. Oh, gitu. Menang lokasi geografi beliau-beliau itu. Jadinya Di Thailand dan lain sebagainya. ya, termasuk Malaysia kan termasuk kota besar yang dikunjungi turis juga banyak. Termasuk Singapura, termasuk Bangkok. Bangkok itu hampir 10 juta turis. Kota Bangkok doang. Kota. Yang Bali kan sedikit dibandingkan itu. Kota Indonesia belum ada yang setinggi itu dikunjungi turis. Ya. Itu. Oke. Sebagai closing statement Pak Kun, ya mempertegas kembali Pak Kun. Nah, apa yang Pak Kun ingin sampaikan kepada pemerintah, pusat, Bali dalam sudah 2 tahun ini, saya semakin melihat ini masyarakat Bali semakin susah nih Pak. Kalau tidak ada gerakannya apa, tidak ada upaya yang betul-betul serius, sepertinya kita akan semakin suffer nih, menderita nih sepertinya Pak. Gimana Pak? Silakan. Jadi ini begini, kalau saya mau bilang, VOA diberlakukan, kita bersyukur, bebas karantina kita bersyukur. Yang penting kita menghadapi G20 nanti, Bali tetap bersih, green, aman dari pandemi. Jadi ini salah satunya membangun Bali lagi supaya bangkit, yaitu tadi, VOA itu minimum. Ya, cuma nanti berapa bayarnya, kita kan belum tahu. Kalau mau cepat lagi, tadi saya bicarakan, bebas visa. Dan no karantin. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kun atas saran idenya. Saya kira memang ini penting buat Bali. Sekali lagi karena memang kondisi. Ya memang kita harus memilih antara kesehatan dan ekonomi ya. Tapi memang karena kita vaksinnya sudah cukup lumayan bagus, kondisi ini patut kita syukuri. Sehingga kita mungkin ke depan harus juga bagaimana memikirkan perekonomian Bali. Dan memang pariwisata lah yang satu-satunya masih harapan kita untuk bisa membangkitkan ini dalam waktu yang lebih singkat, karena hal yang lain mungkin masih agak susah. Ya demikian Bali Post Talk kali ini, mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bersama, optimisme kita bersama sehingga Bali ekonominya segera bangkit. Saya tutup Bali Post Talk ini dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa.